Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hana Maisun Safinatun Najah, NIM 193111056 dari kelas PAI 5B. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Langsung saja ya. Nah, yang pertama yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Jadi, kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman yang tatanan sosial dan akhlaknya tidak berjalan dengan semestinya. Zaman yang penuh dengan kegelapan terhadap kebenaran, di mana yang kuat itu menindas yang lemah, serta rendahnya penghargaan terhadap wanita. Masyarakat Arab jahiliyah hidup tanpa dasar keimanan. Beberapa bentuk perilaku buruk yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah diantaranya adalah al-qimar atau judi, yaitu kebiasaan yang dilakukan penduduk Makkah dan lainnya. Jadi, walaupun masyarakat bangsa Arab itu dikenal dengan masa jahiliyah, namun dalam bidang sosial masyarakat, mereka terkenal dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kejujuran, setia kepada kawan, setia kepada janji, dan juga sangat menghormati tamu dan sikap tolong-menolong di antara sesama kabilah itu sangat kuat. Nah, Nabi Muhammad di sini melakukan dakwah di Mekah dengan tujuan agar masyarakat bangsa Arab itu meninggalkan kejahiliahan yang telah dilakukan baik pada bidang agama, moral maupun hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran Islam yang telah disampaikan kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi yang digunakan Nabi di sini itu dilaksanakan dengan cara yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi itu tidak langsung menyiarkan agama Islam, tetapi setelah turun wahyu yang memerintahkan Nabi untuk melakukan syiar Islam yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka mulailah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah yaitu secara sembunyi-sembunyi. Fase ini merupakan fase dakwah dengan cara Nabi Muhammad mengajak keluarga dan juga para sahabat terdekatnya seperti Siti Khadijah yang statusnya itu sebagai istri Nabi Muhammad yang masuk Islam di hadapan suaminya, sehingga beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Nabi, yang tinggal serumah dengan beliau. Setelah itu, barulah Zaid bin Harisah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Khadijah atau anak angkat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga bercerita kepada teman dekatnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah baik suka maupun duka. Beliau Abu Bakar ini beriman tanpa keraguan. Kemudian Abu Bakar ini juga berdakwah kepada teman-teman dekatnya sehingga bertambah yang masuk Islam. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Termasuk yang masuk Islam pada saat itu adalah Ummu Aiman, yaitu pengasuh Rasulullah pada waktu kecil. Mereka inilah orang-orang yang pertama masuk Islam pada fase dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini, yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun, yaitu pemeluk Islam generasi awal. Fase dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih itu 3 tahun.
Adapun strategi yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah selama sembunyi-sembunyi ini dilakukan mulai di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian yang selanjutnya yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Hal ini dilakukan setelah datang perintah dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 agar Rasulullah itu melanjutkan dakwah beliau bukan hanya secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi dilakukan juga secara terang-terangan dan terbuka. Kemudian tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini diantaranya adalah yang pertama yaitu mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam, walaupun banyak yang belum menerima agama Islam. Ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya, yaitu Ali bin Abu Thalib, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, dan juga Zaid bin Harisah. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Makkah, terutama yang ada di tempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Rasul dengan segera menentukan dan juga memilih Bukit Syafa ini sebagai tempat diserukannya dakwah dan berkumpulnya para keluarga. Hal ini bukan hanya atas dasar kalkulasi kuantitas agar tempatnya memadai, tetapi agar seruan dakwah ajaran Islam terdengar kepada semua khalayak yang hadir. Inilah strategi Rasul agar dakwah sampai di telinga orang-orang Mekah. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab ini pada tahun 581 sampai 644 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran Nabi Muhammad dalam dakwahnya pada periode Mekah. Rasulullah itu melaksanakan pendidikan Islam di Makkah itu secara bertahap, sesuai dengan tahapan-tahapan dakwah yang dilakukannya. Haji Soekarno dan Ahmad Supardi itu mengemukakan ada 3 tahap pendidikan, yaitu tahap pertama pendidikan itu perorangan yang dilakukan secara rahasia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya itu dari keluarga terdekatnya terlebih dahulu, seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Zaid ibnu Sabit. Kemudian dilakukan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, pelaksanaan pendidikan pada saat itu berpusat di rumah Nabi Muhammad SAW, dan yang menjadi gurunya itu adalah beliau sendiri atau Rasulullah sendiri. Proses pendidikannya itu dengan memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan, baik yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti yang luhur maupun ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, tahayul, dan juga khurafat. Nah, selain dilaksanakan di rumah Rasulullah, pelaksanaan pendidikan ini juga dilaksanakan di rumah Al-Arqam bin Arqam. Rumah Arqam bin Al-Arqam ini dipilih Rasulullah karena beliau sangat setia kepada Rasulullah dan juga Islam. Dan juga karena letak rumahnya ini sangat baik dan juga terlindung dari kaum Quraisy, sehingga akan memberikan keamanan dan juga ketenangan bagi kaum muslimin yang sedang mengadakan kegiatan dan pertemuan untuk menerima pelajaran atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tahap yang kedua yaitu menyeru dan juga mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Tahap yang kedua ini merupakan tahap permulaan seruan dan juga ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru ini. Seruan ini ditujukan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib. Sebagian di antaranya menyambutnya dengan baik dan sebagian yang lainnya itu menolak, karena seperti Abu Lahab, paman Nabi beserta istrinya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu seruan dan juga ajakan umum. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 ini,
adalah perintah Allah untuk menyeru dan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik itu bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin, pedagang, dan orang-orang Mekah maupun di luar Mekah. Mahmud Yunus mengemukakan ada 2 tahap proses pelaksanaan pendidikan Islam di Makkah, yaitu tahap pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada kerabatnya dan juga sahabat Rasulullah. Kemudian tahap yang kedua itu dilakukan secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Jazirah Arab, baik penduduk Makkah maupun dari luar Makkah. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan pada masa Rasulullah. Nah, sistem pendidikan pada masa Nabi ini tidak terlepas dari misi kerasulan Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, dari ayat di atas ada 4 pendekatan yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi sebagai pembawa risalah di muka bumi dalam rangka untuk mengembangkan dan juga menyiarkan agama Islam. Ada 4 hal yang ditekankan dalam ayat di atas, yaitu tilawah, tazkiyah, taklim Alkitab, dan juga Al-Hikmah. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan Islam yang dijalankan pada zaman Rasulullah. Yang pertama yaitu komponen materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam yang ditekankan oleh Rasulullah di sini pada fase Mekah ini adalah pendidikan tauhid dalam teori dan praktik. Pendidikan tauhid ini diberikan melalui cara-cara yang bijaksana menurut akal pikiran dengan mengajak umatnya untuk membaca, memperhatikan, dan memikirkan kekuasaan dan juga kebesaran Allah serta diri manusia sendiri. Beliau mengajarkan bagaimana mengaplikasikan ajaran tauhid tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok ajaran tauhid yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Fatihah adalah: yang pertama, Allah itu adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, Allah itu memberi nikmat, memberikan segala keperluan semua makhluknya. Yang ketiga, Allah itu adalah satu-satunya sesembahan, hanya kepada Allah segala bentuk pengabdian ditujukan. Yang keempat, Allah itu merupakan penolong yang sebenarnya, maka dari itu hanya kepada Allah lah manusia itu meminta pertolongan. Selain mengajarkan tauhid, Rasulullah itu juga mengajarkan Al-Quran. Materi dirinci kepada materi baca tulis Al-Quran, materi menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan materi pemahaman Al-Quran. Para sahabat itu berkumpul membaca dan memahami setiap kandungan ayat. Mahmud Yunus di sini mengemukakan materi pendidikan pada fase Mekah itu adalah: yang pertama, pendidikan keagamaan, yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, dan yang keempat yaitu pendidikan jasmani atau kesehatan. Yang berikutnya yaitu lembaga pendidikan pada zaman Rasulullah. Nah, yang pertama itu di rumah. Rumah ini dijadikan tempat pendidikan Islam yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, selain di rumah Al-Arqam, pendidikan Islam ini dilaksanakan di rumah Rasulullah sendiri, di mana kaum muslimin itu berkumpul untuk belajar dan juga membersihkan akidah mereka. Yang kedua yaitu di masjid. Pendidikan dalam Islam itu erat sekali hubungannya dengan masjid. Kaum muslimin itu telah memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah itu adalah Masjid Quba di luar kota Madinah. Di masjid inilah Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya mengenai masalah keagamaan dan juga keduniaan. Yang ketiga yaitu kutab. Kutab ini adalah tempat sekolah anak-anak. Sudah ada di negeri Arab sebelum datangnya Islam, namun belum dikenal secara luas. Kutab ini awalnya sebagai tempat belajar menulis dan juga membaca. Setelah Islam datang,
Hutab ini dijadikan sebagai tempat mengajarkan Al-Quran dan agama dan sebagai tempat menulis dan juga membaca. Yang selanjutnya itu dalam bidang ekonomi. Sumber daya ekonomi pada masyarakat Mekah dan Semenanjung Arab sebelum Islam datang itu adalah perdagangan dan juga industri. Kemudian, metode Rasulullah dalam pendayagunaan sumber daya ekonominya itu adalah Rasulullah di sini itu mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dengan diterapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Beliau sendiri adalah sosok pedagang yang handal, yang paling mengerti dan juga memahami banyak hal tentang berbagai rahasia dan juga permasalahan dalam transaksi perdagangan yang menyebabkan timbulnya dampak negatif atas masyarakat umum. Karena itu, banyak hadis Rasulullah berkenaan dengan ketentuan etika berbisnis dan terfokus pada nilai-nilai akhlak mulia dalam berdagang. Yang selanjutnya adalah dalam bidang politik. Di Makkah, Nabi itu menjalankan aktivitas politik dengan dua metode gerakan, yaitu gerakan intelektual di samping gerakan sosial. Gerakan intelektual yang dimaksud ini adalah upaya Nabi Muhammad untuk melakukan transformasi pemikiran masyarakat dari paradigma politeisme ke paradigma monoteisme, sehingga berdampak pada perubahan keyakinan dan juga orientasi moral masyarakat, yaitu perubahan dari moralitas jahiliyah ke moralitas islami, di samping transformasi pemahaman dari kepercayaan pada banyak Tuhan ke kepercayaan akan keesaan Tuhan, dengan cara mengedukasi masyarakat melalui dakwah Islam. Selain menggunakan pendekatan kultural atau gerakan intelektual, Rasulullah ini juga menggunakan metode gerakan sosial, yaitu gerakan sosial yang dimaksud di sini adalah kemampuan Nabi dalam mendayagunakan segala sumber daya dan juga peluang politik yang ada untuk meraih legitimasi politik dari masyarakat yang menjadi objek dakwahnya. Gerakan sosial umumnya menjadi jalan bagi mereka yang bergerak di luar kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dimaksud ini adalah kewenangan otoritatif yang berdasarkan pada hak moral yang diakui oleh masyarakat untuk menentukan arah kebijakan negara secara absah. Pada periode Mekah ini, aspek hukum belum banyak tersentuh oleh dakwah Rasulullah, karena pada fase ini dakwah Nabi itu lebih menitik beratkan pada masalah ketauhidan, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hukum yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia itu belum banyak disentuh oleh wahyu kerasulan. Jadi hukum yang berlaku di kota Mekah itu masih banyak yang berasal dari tradisi bangsa Arab sendiri, khususnya penduduk Makkah, dan belum banyak berubah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metode dakwah yang dominan digunakan oleh Nabi pada saat di Makkah. Berdasarkan metode dakwah yang paling sering digunakan Nabi Muhammad pada saat Nabi mensyiarkan agama Islam, terdapat 3 metode, yaitu bil hikmah, mujadalah, dan mau'izatul hasanah. Metode bil hikmah ini merupakan metode dakwah yang mengajarkan kebaikan ataupun hal-hal baik yang lainnya, dengan tujuan agar objek dakwahnya itu dapat merealisasikan dakwah dengan kemauannya sendiri, tanpa adanya paksaan ataupun merasa tertekan. Kemudian mujadalah ini lebih mengarah pada perlawanan yang tujuannya itu untuk mempertahankan pendapat. Kata lain dari mujadalah ini bisa diartikan dengan debat, yaitu mempertahankan pendapat agar orang lain itu dapat menerima argumen atau pendapat dari diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu mau'izatul hasanah, yaitu perkataan-perkataan yang mengandung pengajaran-pengajaran ataupun nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dari pembahasan sebelumnya itu, dakwah yang dominan dilakukan oleh Nabi pada saat di Mekah ini adalah dengan bil hikmah. Hal ini berdasarkan kondisi dakwah pada saat Nabi Muhammad SAW ini masih mengawali dakwahnya dengan mengajarkan hal-hal kebaikan seperti perintah untuk membaca yang terdapat pada wahyu pertama yang diturunkan, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1-5.
Baik teman-teman, mungkin itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.